siang buat kita semua. Saya Sheila Argata Simorangkir. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint latar belakang dari penelitian yang berjudul Pengaruh Kompetensi dan Independensi Terhadap Kualitas Audit. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang auditing secara umum. Auditing adalah pengumpulan dan pengevaluasian bukti-bukti untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi tersebut dengan ketetapan yang sudah berlaku. Nah, sekarang ini perusahaan-perusahaan besar diwajibkan melakukan pengauditan terhadap laporan keuangannya. Mengapa laporan keuangan harus diaudit? Tentu saja untuk menambah kepercayaan masyarakat, apalagi kepercayaan para pemakai laporan keuangan terhadap kinerja perusahaan tersebut, sehingga para pemakai laporan keuangan dapat mengambil keputusan yang benar dan menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut. Nah, dalam melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangannya dibutuhkan pihak ketiga yang independen, yaitu seorang akuntan publik atau sering disebut dengan auditor. Auditor dinilai berhasil mengaudit apabila hasil audit tersebut memiliki kualitas yang sesuai dengan ketetapan yang berlaku. Ada banyak hal yang mempengaruhi kualitas audit, diantaranya kompetensi dan independensi yang saya angkat sebagai latar belakang dari penelitian saya. Berikut saya akan menjelaskannya. Menurut Trianingsih tahun 2004, keberhasilan dan kinerja seseorang dalam suatu bidang pekerjaannya banyak ditentukan oleh tingkat kompetensi, profesionalisme, dan juga komitmennya terhadap bidang yang ditekuninya. Suatu komitmen organisasi menunjukkan suatu daya dari seseorang dalam mengidentifikasikan keterlibatannya dalam suatu bagian organisasi. Menurut FASB, ada dua karakteristik yang terpenting yang harus ada dalam laporan keuangan, yakni relevan dan dapat diandalkan. Guna menunjang profesionalismenya sebagai akuntan publik, maka dalam melaksanakan tugas auditnya, auditor harus berpedoman pada standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI, yakni standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan. Akuntan publik juga harus mematuhi kode etik profesi yang mengatur perilaku akuntan publik dalam menjalankan praktik profesinya, baik dengan sesama anggota maupun dengan masyarakat umum. Kode etik ini mengatur tentang tanggung jawab profesi, kompetensi dan kehati-hatian, profesional kerahasiaan, perilaku profesional, serta standar teknis bagi seseorang auditor dalam menjalankan profesinya. De Angelo tahun 1981 menyatakan kualitas audit merupakan probabilitas bahwa auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran pada sistem akuntansi klien. Sedangkan probabilitas untuk menemukan pelanggaran tergantung pada kemampuan teknis auditor dan probabilitas melaporkan pelanggaran tergantung pada independensi auditor. Saifuddin tahun 2004 mendefinisikan bahwa seseorang yang berkompeten adalah orang yang dengan keterampilan mengerjakan pekerjaan dengan mudah, cepat, dan intuitif, dan sangat jarang atau tidak pernah membuat kesalahan. Standar umum kedua, SA seksi 220 dalam SPAP 2009 menyebutkan bahwa dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. Standar ini mengharuskan bahwa auditor harus bersikap independen atau tidak mudah dipengaruhi karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum. Gagalnya mempertahankan sikap independensi dapat membawa auditor ke arah fraud. Selain itu, untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap independensi auditor, maka pekerjaan akuntan dan operasi kantor akuntan publik perlu dimonitor dan diaudit oleh sesama auditor atau per review guna menilai kelayakan desain sistem pengendalian dan kesesuaiannya dengan standar kualitas yang diisyaratkan sehingga output yang dihasilkan dapat mencapai standar kualitas yang tinggi. Di sini saya akan mengungkapkan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti. Peneliti yang pertama adalah Alim dan kawan-kawan tahun 2007. Melakukan penelitian tentang pengaruh kompetensi dan independensi terhadap kualitas audit dengan etika auditor sebagai variabel moderasi. Penelitian ini berhasil membuktikan bahwa kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Penelitian kedua oleh Castellani tahun 2008
melakukan penelitian tentang pengaruh kompetensi dan independensi auditor pada kualitas audit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi dan independensi auditor berpengaruh pada kualitas audit, baik parsial maupun simultan. Penelitian Indah tahun 2010 melakukan penelitian tentang pengaruh kompetensi dan independensi auditor terhadap kualitas audit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalaman, pengetahuan auditor, dan tekanan dari rekan auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Sedangkan lama hubungan dengan klien dan tekanan dari klien berpengaruh negatif terhadap kualitas audit. Penelitian ini menjadi penting karena kualitas audit saat ini menjadi sesuatu yang sangat penting karena hasil audit digunakan oleh banyak pihak, digunakan untuk pengambilan keputusan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga yang saya sampaikan tersebut dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya.